Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aray Anarko. Dalam video kali ini saya ingin membahas sedikit menyangkut masalah perbedaan batu Kalimaya Banten dan Willow Australia. Nah, kebetulan saya ini senang dengan beberapa batu akik ya. Jadi saya punya seperti ametis nih. Ini ametis ya. Kalau kata orang sih lavender. Nih, Tanjung Bungur, kemudian ada juga bacan ya kan, terus ada idokres ya, ada beberapa lah ya. Tapi kali ini saya mau ngomongin lebih detail soal masalah Kalimaya Banten dan Willow Australia. Saya punya beberapa Kalimaya, ini jenisnya teh ya. Nanti saya bakal shoot satu-satu cincinnya. Terus ada yang jenis milky, ini agak tegas nih jarongnya sebenarnya, bang kameranya karena kita pakai kamera HP nih. Terus juga ada ini dia, ini yang Willow Australia nih. Nah, ngomongin soal Kalimaya Banten ini, memang harganya di pasaran cukup mahal ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, loh kok mahal sekali itu harga Kalimaya Banten? Memang mahal karena pertama itu proses penggaliannya ya kan, para penambang kan harus menggali berhari-hari, kemudian membersihkan potongan-potongan kecil dari Kalimaya, terus juga disortir lagi, diasah lagi. Jadi kalau ada yang bilang, wah mahal sekali tuh, kecil tapi mahal, ya kalau mau murah bisa, tapi gali sendiri ke lubang gitu ya. Nih seperti ini cukup lumayan harganya. Ini yang jenis teh ini. Ini nanti akan saya masukkan di dalam video ini. Jadi ngomongin soal Kalimaya ini, ada perbedaan-perbedaan yang mesti diketahui para penggemar batu permata ya. Kalimaya ini termasuk permata karena mungkin kilauan-kilauannya yang begitu bagus gitu ya. Kalau batu Kalimaya terkena pantulan cahaya matahari, itu dia biasanya akan memainkan kerlap-kerlip cahaya yang ada di dalam batu ya. Pertama itu menyangkut masalah perbedaannya dulu kita bahas. Jadi kalau Kalimaya Banten itu yang paling bagus adalah Kalimaya jenis black opal, karena dia terbilang cukup tahan terhadap baik itu suhu panas dan kemudian tahan terhadap benturan ya. Kadang ada beberapa juga yang memang rapuh, mungkin karena faktor proses alam yang belum terbentuk dengan sempurna juga gitu ya. Itu kenapa makanya Kalimaya jenis black opal begitu mahal. Jadi kalau yang saya punya ini adalah yang jenis teh. Teh ini terbilang cukup rapuh ya, jadi dia harus sering-sering direndam dengan air gitu. Jadi kenapa sering direndam dengan air? Agar pantulan-pantulan warnanya begitu keluar gitu ya, nyala. Kalau dibilang orang, jarongnya itu muncul ketika terkena bias matahari gitu. Namun memang itulah kelemahan dari, bukan kelemahan juga sebenarnya, mungkin sudah faktor alamnya juga. Jadi kalau Kalimaya teh ini seperti ini, terus yang kecil ini, nah ini tidak tahan terhadap suhu panas. Kena matahari terlalu lama dia bisa retak gitu ya. Berbeda dengan black opal yang begitu tahan kena cahaya matahari. Nah, makanya orang tuh kalau punya permata Kalimaya, dia sering direndam dengan air karena takut retak dan pecah gitu. Apalagi kalau kena suhu dingin, misalnya kena AC gitu ya, jadi dia gampang retak. Nah itu kalau Kalimaya Banten yang jenis teh. Tapi kalau yang opal, punya duit agak banyak, boleh dicoba, bagus, itu lebih bagus. Nah tapi kalau ini Willow ini bedanya dengan yang Kalimaya Banten, dia nggak bisa kena air. Maksudnya kalau dia kena air itu jarongnya hilang. Seperti bisa dibilang jenis Kalimaya bunglon juga ini. Kalau kena air dia hitam, tapi kalau dia dijemur di bawah matahari, itu jarongnya akan menyala seperti ini. Ini bisa
dilihat nih sedikit ya pantulan-pantulan cahayanya. Nanti di slide videonya juga saya akan tampilkan nih. Ini termasuk yang kuat juga ini willow dari Australia ini terbilang kokoh ya. Jadi saya sering pakai ini kalau misalnya cuaca panas gitu ya. Dia kalau kena matahari semakin nyala gitu, semakin keluar. Ini kebetulan dominasi warnanya itu adalah warna merah seperti merah api, fire kalau kata orang fire. Nah ini ada juga yang warna hijaunya di sini. Nih. Memang dibandingkan dengan Kalimaya Banten, willow lebih terjangkau, tapi tergantung besar dan ukuran serta jarongnya. Ada juga yang mahal. Belakangan ini di Instagram atau di Facebook banyak orang yang menawarkan jenis Kalimaya willow, karena willow penambangannya sepertinya menggunakan alat yang canggih di luar negeri sana. Berbeda dengan penambangan di Indonesia, penambangan Kalimaya Banten itu dilakukan masih secara tradisional. Jadi para penambang ya kan itu lebih dulu mencari mana lubang yang akan digali, kemudian melakukan persiapan pakai cangkul ya. Banyak video-video yang bisa kita lihat di YouTube itu orang-orang masyarakat di Lebak atau di sekitar Banten lah biasanya menggunakan alat yang lebih tradisional. Itu kenapa harga dari batu Kalimaya Banten itu begitu mahal, apalagi kalau dia yang black opal yang ukurannya sedikit jumbo, wah itu pasti mahal sekali. Bisa bahkan ada yang setara dengan mobil ya. Jadi kalau ngomongin soal batu Kalimaya ini sebenarnya sursuran juga, kalau kata orang Medan sursuran. Jadi kalau dia senang harganya walaupun mahal ya, kalau itu bagus tetap juga dibeli. Tapi kalau dia hanya sekedar mau pakai tapi melihat harganya, nah itu tergantung orangnya juga sih. Jadi menurut saya itu tadi ya soal bedanya antara Kalimaya Banten dengan willow Australia. Kalau willow Australia dia nggak perlu direndam air, karena kalau direndam air dia jarongnya ini akan hilang. Saya lebih sering menjemurnya di bawah matahari kalau willow opal ini. Tapi kalau yang Banten, yang ini, nah ini saya hampir setiap hari saya rendam dengan air. Begitu juga dengan yang ini. Yang milky ini juga sebenarnya kuat ya, kokoh. Sama dia seperti black opal. Kena panas, kena suhu panas juga dia nggak masalah sebenarnya. Tapi ya jangan sampai dibanting-banting ya, pecah juga. Nah ini yang milky. Milky ini juga kokoh. Ini kecil sekali ini memang ukurannya. Milky ini ikatannya pun hanya ring tanduk, ini buat ring tanduk. Nah ini jadi kalau teman-teman misalnya bingung mau beli yang mana gitu ya, tergantung sebenarnya mau beli yang mana. Yang bagus itu memang Kalimaya Banten jenis black opal ya, dia hitam pekat, apalagi yang nggak tembus ya, kan ada juga bedanya itu antara black opal ini tembus atau nggak tembus katanya. Nah yang lebih bagus itu sebenarnya yang nggak tembus, karena pantulan cahayanya itu ketika kena matahari itu dia akan hidup seperti ini. Ini yang willow tadi ya, willow willow Australia. Nah, itu dia sedikit perbandingannya. Dan kemudian soal willow Australia ini juga lebih kuat lah, lebih kuat dalam artian itu tadi kena cahaya matahari dia oke ya kan, terus nggak perlu direndam gitu. Harganya juga relatif terjangkau ya, tapi yang kecil gini. Kalau yang besar yang jarong juga mahal juga itu. Kemudian belakangan ini tapi banyak juga ya, ini sedikit bukan mau sedikit mau mengkritik juga sebenarnya. Banyak tuh pedagang-pedagang nakal di media sosial. Oh ini bilangnya, oh ini Kalimaya Banten, ternyata willow Australia. Nah harus pandai-pandai melihat jenis-jenis batu itu juga. Jadi kalau jarongnya Banten itu beda memang dengan jarongnya willow Australia. Pasti kalau yang sudah sering melihat antara Kalimaya Banten dan willow Australia itu pasti ketahuan itu jarongnya itu beda, itu dia.
Kalau jarongnya Willow Australia itu dia agak apa ya, melebar juga, gede-gede, beda lah pokoknya. Nanti akan saya shoot lebih dekat antara jarongnya Kalimaya Banten dengan jarongnya Willow Australia. Nah, kalau teman-teman pengen beli Kalimaya Banten juga harus hati-hati. Di media sosial juga banyak belakangan ini istilah para pedagang itu bandot ya. Bandot tuh berkeliaran memberikan video ya kan, ini harganya murah ini ya, tapi begitu uang dikirim barangnya nggak nyampe ya kan. Itu juga harus hati-hati. Kalau misalnya mau beli batu Kalimaya atau Willow di media sosial, pastikan betul-betul bahwasannya pedagang ini adalah pedagang yang jujur. Caranya seperti apa? Minimal harus minta rekber lah, rekening bersama ya kan. Kalau mau transaksi ada rekber, atau misalnya kalau tidak yakin minta testimoni dari para pengguna media sosial, apakah pedagang ini jujur atau tidak. Kan bisa kita lihat dulu profil dari penjual ini, bisa kita lihat siapa-siapa aja temannya gitu kan. Ini betul enggak. Kadang memang para bandot-bandot ini menggunakan rekening yang berbeda dengan namanya di media sosial. Itu juga satu indikasi bahwasannya itu adalah penipu. Jadi harus lebih berhati-hati agar teman-teman tidak kecewa juga. Dan kemudian kalau mau beli, tanyakan juga kepada pedagangnya, ini ukurannya berapa, karena bisa saja ada perbedaan ukuran ketika yang ditunjukkan dengan barang yang sampai itu. Makanya harus benar-benar ditanyakan ukurannya berapa, dimensinya berapa kan. Misalnya 15 kali berapa gitu, harus tahu ya. Minimal kalau bisa sebelum beli melakukan video call dengan pedagangnya lah ya kan, agar sama-sama enak gitu. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya soal perbedaan antara Kalimaya Banten dengan Willow Australia ya. Jadi kalau Kalimaya Banten yang black opal, yang hitam pekat, yang tidak tembus, itu lebih bagus. Biasanya jarongnya lebih nyala ketika kena pantulan cahaya, apalagi pantulan cahaya matahari. Begitu juga dengan yang milky ini ya. Ini milky ini juga ketahanannya lebih bagus gitu ya. Nggak perlu direndam-rendam juga, tapi lebih bagus kalau yang milky juga direndam ya. Karena biar juga ketika kena pantulan cahaya dia lebih nyala gitu ya. Terus soal Kalimaya teh ini memang sedikit agak rapuh. Kalau dipakai terlalu lama di tempat yang dingin ber-AC, dia bisa juga ini tiba-tiba retak. Karena ini sedikit agak rapuh, makanya harus sering-sering direndam dengan air gitu ya. Ini yang Kalimaya teh seperti ini juga, yang kecil tadi ini kecil. Ini Kalimaya teh juga jenisnya ini. Nah, ini walaupun kecil nih, kalau kena pantulan cahaya jarongnya nyala ini. Tuh. Kemudian kalau yang Willow Australia, dia ini ya, Willow Australia ini nggak perlu direndam-rendam air, malah sering saya jemur nih. Ini dia lebih kokoh, lebih kuat ya kan ya. Tapi gitu pun ya, kalau dibanting seperti yang saya bilang tadi, kalau dibanting-banting ya tetap pecah juga gitu ya. Tergantung lah mana yang disenangi gitu, dan sesuai dengan uang di kantong juga gitu ya. Dan yang pasti harus berhati-hati terhadap bandot-bandot yang berkeliaran di media sosial. Jangan sampai teman-teman tertipu gitu ya. Banyak yang bilangnya, oh ini Kalimaya Banten, ternyata Willow Australia gitu juga. Oh ini Willow, ternyata batu cetakan. Banyak juga batu-batu cetakan yang dimirip-miripkan dengan Willow, padahal bukan Willow ya kan. Kalau Willow itu pasti bentuknya juga bagus, dia jarongnya itu bukan seperti jarong-jarong buatan. Ada juga yang dicetak sedemikian rupa agar mirip dengan Willow Australia, tapi nanti itu bakal ketahuan juga. Yang pasti itu tadi, kalau mau beli pastikan sellernya ya kan, tanya dulu ya kan, cari perbandingan. Jangan ketika melihat harga murah, oh ini murah, langsung transfer gitu ya. Hati-hati agar tidak tertipu dengan orang-orang yang nakal. Banyak juga seller yang jujur dan amanah. Saya beberapa kali
memesan Kalimaya, buktinya ini sampai dengan sesuai dengan video dan gambar yang dikirimkan. Ini memang harganya agak mahal ya, ini yang teh ini. Begitu juga yang ini walaupun kecil-kecil nih cabai rawit ya, memang harganya agak mahal itu tadi karena proses penambangannya juga susah, kemudian cara mencarinya, menyortirnya ya kan nggak mungkin tiba-tiba dikorek terus tiba-tiba berbentuk jadi batu cincin, kan nggak mungkin juga. Makanya harganya itu sedikit agak mahal. Barangkali itu sedikit sharing-sharing dari saya. Kalau misalnya ada masukan-masukan bisa juga diberikan nanti di kolom komentar ya. Misalnya oh ini nggak gitu bedanya, bisa juga dikirimkan, karena juga saya bukan yang spesialis gemolog ya, yang lebih paham tentang perbatuan itu adalah gemolog. Dia bisa menjelaskan secara detail apa kandungan-kandungan di dalam batu opal gitu ya, kenapa cahayanya bisa terbentuk, itu gemolog yang bisa menjelaskannya secara detail. Saya hanya gambaran-gambaran umumnya saja yang mungkin agar lebih mudah orang memahami apa sih bedanya antara Kalimaya Banten dan Kalimaya, maksudnya opal Australia gitu ya. Nah itu tadi, ini yang Banten, yang teh, dan ini yang opal. Welo ya, welo ini welo. Nah ini itu ya. Jadi cukup sekian video dari saya. Barangkali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf ya, mohon diberi masukan ya, biar kita sama-sama sharing, biar dapat ilmunya sama-sama gitu. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe.